Keluarga kerajaan Inggris mulai berkumpul di Istana Balmoral pada Kamis 8 September 2022 karena kondisi kesehatan Ratu Elizabeth II yang disebut mengkhawatirkan. Putra sulungnya, Pangeran Charles, dikabarkan telah menemani Ratu Elizabeth. Ratu Elizabeth mengalami masalah mobilitas episodik sejak akhir 2021 yang lalu. Karena kondisi itu, ia terpaksa mengurangi tampil di hadapan publik. Saat ini, Ratu Elizabeth II masih dalam pemantauan intensif dari tim dokter Istana Buckingham. Buckingham Palace, Inggris, mengibarkan bendera setengah tiang setelah kerajaan Inggris mengonfirmasi Ratu Elizabeth II meninggal dunia pada Kamis 8 September di usia 96 tahun. Sebelum meninggal, kesehatan Ratu Elizabeth II sempat mengkhawatirkan dan dipantau intensif oleh tim dokter Istana Buckingham. Ratu Elizabeth II mengalami masalah mobilitas episodik sejak 2021 dan sempat terdampak COVID-19. Sejak saat itu, Ratu Elizabeth mengeluh mulai sulit bergerak dan sangat jarang tampil di hadapan publik. Ratu Elizabeth lahir pada 21 April 1926 di Bruton Street, London, Inggris. Penobatannya menjadi ratu berlangsung di Westminster Abbey pada 2 Juni 1993 di usia 27 tahun. Ratu Elizabeth II melampaui nenek buyutnya, Ratu Victoria, sebagai pemimpin terlama Inggris. Ratu Inggris Elizabeth II meninggal dunia pada Kamis 8 September di usia 96 tahun. Sebelum meninggal dunia, kesehatan Ratu Elizabeth II sempat mengkhawatirkan dan dipantau intensif oleh tim dokter Istana Buckingham. Pada bulan Februari, Ratu Elizabeth II sempat terdampak COVID-19. Sejak saat itu, Ratu Elizabeth mengeluh mulai sulit bergerak dan sangat jarang tampil di hadapan publik. Ratu Elizabeth lahir pada 21 April 1926 di Bruton Street, London, Inggris. Penobatannya menjadi ratu berlangsung di Westminster Abbey pada 2 Juni 1953 di usia 27 tahun. Ratu Elizabeth II melampaui nenek buyutnya, Ratu Victoria, sebagai pemimpin terlama Inggris. Presiden AS Joe Biden dan First Lady Jill Biden mengunjungi kedutaan Inggris di Washington DC pada Kamis 8 September 2022 waktu Amerika Serikat. Kunjungan dilakukan untuk memberikan penghormatan setelah Ratu Elizabeth II wafat. Joe dan Jill Biden langsung menandatangani buku belasungkawa untuk Ratu Elizabeth II sekitar pukul 18 waktu setempat. Joe Biden juga menyampaikan belasungkawanya di hadapan staf kedutaan Inggris. Ratu Elizabeth II lahir dengan nama Alexandra Mary pada 21 April 1926. Dan dibaptis pada 29 Mei 1926 di kapal pribadi di Istana Buckingham. Ia menjadi Ratu Inggris selama hampir 70 tahun dan angka ini membuat Ratu Elizabeth menjadi ratu terlama. Setelah pamannya Edward VIII turun tahta pada 1936, ayah Elizabeth, George VI, mewarisi tahtanya. Ratu Elizabeth menikah dengan Philip pada 1947 dan memiliki 4 anak, yakni Charles, Anne, Andrew, dan Edward. Pernikahannya dengan Philip langgeng dan solid hingga Philip meninggal pada April 2021 yang lalu.
Pada 6 Februari 1992, Ratu Elizabeth harus menggantikan ayahnya menjadi Ratu Inggris dan mendapatkan mahkotanya pada 2 Juni 1953. Ratu Elizabeth menjadi pemimpin monarki Inggris pertama yang pergi ke Amerika Selatan di 1968 dan negara-negara Teluk Persia pada 1979. Pada 1977, Ratu Elizabeth memimpin perjamuan London yang dihadiri para pemimpin 36 anggota Persemakmuran Inggris. Tahun 1992 menjadi momen yang penuh petaka untuknya hingga ia menggambarkannya sebagai Annus Horribilis. Pernyataan itu muncul karena 3 dari anak-anaknya bercerai dan kebakaran menerjang di Kastil Windsor. Kematian Lady Diana pada 1997 juga merusak citra kerajaan Inggris di mata publik. Ratu Elizabeth dikenal sebagai ratu yang menyukai kesederhanaan dalam kehidupan di istana. Ia menjadikan kerelawanan dan layanan publik sebagai aspek penting dalam pekerjaannya. Ratu Elizabeth II dikatakan gemar menunggangi kuda, bahkan sering menghadiri balapan kuda dan mengunjungi peternakan kuda di Kentucky. Kepemilikannya dalam harta keuangan dan properti menjadikannya Ratu Elizabeth II sebagai salah satu wanita terkaya di dunia. Desember 1936 jadi momen yang mengubah hidup seorang wanita muda. Setelah berkuasa kurang setahun, Raja Edward VIII menyerahkan tahta ke saudaranya. Momen itu membuat anak tertua dari Raja George VI kemudian diakrab atau dikenal dengan Livet di lingkungan keluarga jadi penerus selanjutnya dari tahta kerajaan. 10 tahun kemudian Elizabeth melangsungkan pernikahannya. Pasangan itu sedang melakukan kunjungan ke Kenya menggantikan Raja George yang sedang sakit saat putri masih berusia 25 tahun menerima kabar yang mengubah hidupnya. Kekuasaan sang ayah hanya bertahan selama 15 tahun dan sang putri pun dinobatkan sebagai ratu. Pada 1993, Ratu Elizabeth II diberikan mahkota. Sang suami yang melanjutkan diberi gelar yang mulia Pangeran Philip, Duke of Edinburgh, adalah orang pertama yang memberikan penghormatan di momen penobatan. Ia adalah pertama kalinya acara penyerahan mahkota ditayangkan di televisi. Di tahun-tahun berikutnya, di masa perubahan sosial yang signifikan, sang ratu menjalani agenda diplomatik yang padat menjelajahi seluruh dunia, bahkan lebih luas daripada para pemimpin monarki sebelum dia, termasuk bertemu dengan semua presiden Amerika Serikat sejak dia dinobatkan sebagai ratu. Tak punya kekuatan politik, ratu punya pengaruh sebagai seorang figur publik. Di kehidupan pribadinya, hal tak selalu berjalan mulus. Momen 40 tahun perayaan dirinya menjabat sebagai ratu ditandai dengan kabar perpisahan, perceraian, dan kekacauan di perkawinan sang anaknya. Belum lagi kejadian kebakaran di Kastil Windsor. Lalu pada 1997, kematian dari putri yang dicintai masyarakat. Menjalani semua itu, Pangeran Philip, menurut ucapan ratu, adalah pondasi kekuatan selama dia berkuasa. Sayangnya dia meninggal pada 2021 sebelum ulang tahun ke-100, setelah menjalani pernikahan selama lebih dari 70 tahun.
Dari seorang gadis yang merupakan urutan ketiga dari penerus tahta kerajaan jadi Ratu Inggris yang paling lama berkuasa, Ratu Elizabeth II meninggalkan banyak kenangan kehidupan penuh kekeluargaan, keyakinan, dan pengabdian untuk negeri. Demikianlah daftar wiki original dengan ulasan dan artikel tentang Ratu Elizabeth II. Jika kalian suka dengan ulasan dan artikel ini, jangan lupa subscribe, komen, dan share. Sampai berjumpa kembali.